Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta atau yang disingkat FTTI Unjaya. FTTI Unjaya menyelenggarakan 4 buah program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, dan S1 Teknologi Informasi. FTTI Unjaya menempati gedung Kampus 1 Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta yang bertempat di Jalan Siliwangi, Ring Road Barat, Yogyakarta. Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta memiliki visi menjadi fakultas yang inovatif, unggul dan terdepan di tingkat nasional pada tahun 2037 di bidang teknik, teknologi informasi, dan technopreneurship, serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta memiliki beberapa jenis ruang kelas. Yang pertama adalah ruang kelas standar berkapasitas 40 orang mahasiswa, ruang kelas besar berkapasitas 60 orang mahasiswa, dan ruang kelas kecil berkapasitas 20 orang mahasiswa. Untuk kelas besar, kita desain untuk mengadakan mata kuliah yang bersifat umum, seperti mata kuliah kewarganegaraan, Pancasila, dan sebagainya. Sedangkan mata kuliah yang sifatnya lebih khusus, yang mencakup mata kuliah keahlian, diadakan di ruang kelas yang lebih kecil. Sedangkan untuk mata kuliah yang lainnya diadakan di kelas yang standar. Setiap kelas dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, AC, LCD proyektor, dan juga tentu saja kursi dan meja untuk berkuliah. Tentu saja semua ruang kelas di FTTI Unjaya selalu terkonek atau tersambung dengan jaringan Wi-Fi. Sekarang kita menuju ke ruang organisasi kemahasiswaan Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di ruang ini kita mengumpulkan seluruh kegiatan kemahasiswaan, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi dan juga himpunan mahasiswa yang terdiri atas himpunan mahasiswa setiap prodi. Ada himpunan mahasiswa Sistem Informasi, himpunan mahasiswa Teknologi Informasi, himpunan mahasiswa Teknik Industri, dan juga himpunan mahasiswa Informatika. Sekarang kita berada di ruang helpdesk atau layanan kegiatan perkuliahan, di mana mahasiswa bisa meminta pelayanan kegiatan, khususnya kegiatan akademik di ruang ini. Di sini kita juga bisa para dosen ketika akan transit mengajar, mereka bisa mampir dulu di sini untuk kemudian berdiskusi, mempersiapkan bahan ajar sebelum masuk ke ruangan kelas masing-masing. Sekarang kita menuju ke ruang operasional pendidikan atau ruang operasional akademik, di mana seluruh kegiatan operasional akademik dilakukan di ruang ini, mulai dari pengadministrasian perkuliahan, pengadministrasian nilai, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa, semuanya diadministrasi di ruang ini. Para dosen di FTTI Unjaya menempati ruang khusus dosen. FTTI Unjaya memiliki 2 buah ruang dosen, di mana setiap ruang dosen memiliki fasilitas standar, ada ruang rapat, dan juga tentu saja ada ruang kerja untuk para dosen. Ini adalah ruang perpustakaan yang ada di gedung Kampus 1 Unjani, Yogyakarta. Di dalam perpustakaan ini, kita akan menjumpai ruangan yang representatif bagi mahasiswa untuk bisa belajar, karena di dalamnya ada berbagai macam bahan bacaan, ruang baca yang nyaman, dan juga akses untuk mendownload segala hal terkait dengan perkuliahannya di dunia maya. Berikutnya adalah ruang administrasi. Di dalam ruang administrasi ini dilakukan berbagai macam kegiatan, yaitu kegiatan administrasi umum dan keuangan terkait surat menyurat, keuangan, dan juga pelayanan kepada mahasiswa khususnya di bidang keuangan. Saat ini kita akan menuju lab komputasi lanjut. Di lab ini terdapat 42 set komputer, dipergunakan untuk mata kuliah seperti rekayasa perangkat lunak, pemrograman web, dan desain sistem informasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke ruang laboratorium mobile computing.
Laboratorium Mobile Computing ini adalah salah satu laboratorium terbaru yang dimiliki oleh Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di dalam laboratorium Mobile Computing ini terdiri dari 15 unit komputer yang semuanya berstandar iMac terbaru 2020. Selanjutnya, kita akan melihat laboratorium-laboratorium yang dimiliki oleh FTTI Unjaya. Laboratorium pertama yang akan kita kunjungi adalah Laboratorium Komputer Dasar, di mana di dalam laboratorium ini terdiri dari 56 unit komputer. Di dalam laboratorium ini diselenggarakan berbagai macam perkuliahan terkait dengan pemrograman, diantaranya pemrograman dasar, aplikasi pemrograman komputer, dan juga beberapa mata kuliah yang lainnya. Sama seperti semua ruang kelas di FTTI Unjaya, laboratorium di FTTI Unjaya memiliki beberapa fasilitas standar seperti LCD proyektor, layar, AC, dan juga terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Laboratorium berikutnya adalah laboratorium jaringan komputer yang terdiri dari 15 unit komputer terbaru digunakan untuk menunjang mata kuliah terkait dengan jaringan komputer. FTTI Unjaya juga memiliki server sebagai salah satu penunjang kegiatan operasional di FTTI Unjaya. Pada server ini, beberapa kegiatan yang di-cover oleh server adalah sistem informasi akademik, e-learning, dan juga repositori data-data penelitian, pengabdian masyarakat, akademik, dan juga administrasi. Kami juga memiliki ruang auditorium berkapasitas 300 orang, di mana ruangan ini dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak sivitas akademika di FTTI Unjaya. Karena gedung yang ditempati oleh FTTI Unjaya terdiri atas 5 lantai, maka dibutuhkan beberapa fasilitas penunjang. Salah satu fasilitas penunjang yang ada adalah lift. Ini adalah ruang rapat utama, di mana rapat yang melibatkan banyak peserta dan juga lintas bidang diadakan di ruang rapat ini. Ruang rapat ini juga digunakan apabila ada tamu dari luar institusi yang ingin membahas sesuatu atau berdiskusi sesuatu dengan FTTI Unjaya, bisa diadakan di ruang rapat besar ini. Kami juga memiliki ruang kesehatan yang dipersiapkan guna menangani kondisi darurat apabila ada sesuatu yang menimpa dosen, mahasiswa maupun tendik. Sebagai salah satu upaya untuk menciptakan atmosfer akademik yang kondusif, FTTI Unjaya menyediakan gazebo yang ada di belakang saya ini yang dapat dipergunakan untuk sarana berkumpul mahasiswa dalam berdiskusi, membahas tugas, ataupun membahas hal-hal yang terkait dengan kegiatan akademik. Dan juga dapat dipergunakan sebagai tempat berkumpul dosen dan mahasiswa dalam suasana yang lebih informal dan juga lebih akrab. Dalam rangka mendukung kegiatan peribadahan untuk sivitas akademika, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta memiliki musola yang dapat dipergunakan untuk kegiatan sholat 5 waktu maupun untuk kegiatan diskusi keagamaan lainnya. Demikianlah gambaran beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa baru Universitas Jenderal Ahmad Yani yang hari ini menjadi peserta PKKMB tahun 2021. Saya ucapkan selamat datang pada adik-adik sekalian di Universitas Jenderal Ahmad Yani, kampus yang mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani ya, yang itu nanti akan menjadi semangat bagi adik-adik sekalian dalam menjalani proses pendidikan di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Adik-adik sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ma'arif. Saya saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan informasi kepada adik-adik sekalian mengenai bagian administrasi, maksud saya bagian akademik dan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Teknik dan Teknologi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, di sini ada beberapa hal yang kemudian ingin saya bagikan, akan saya informasikan kepada adik-adik.
Jadi mengenai bidang akademik dan kemahasiswaan di FTTI ya, singkatan dari Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi adalah FTTI Unjani Yogyakarta. Nah, yang pertama ini adalah struktur organisasi ya, struktur organisasi dari Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi yang melingkupi seluruh bidang, Nah, untuk bidang akademik itu ada kepala bagian administrasi akademik, kemudian kepala urusan perpustakaan, kepala lab fakultas, dan juga program studi serta unit pendukung yaitu satuan penjaminan mutu dan juga pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini pada kesempatan hari ini saya ingin lebih banyak menjelaskan mengenai administrasi akademik, bagian administrasi akademik dan juga program studi. Yang mana dua bagian itu nanti yang akan sering adik-adik jumpai karena dua bagian itu yang kemudian secara langsung memberikan pelayanan mahasiswa, ya, pelayanan pada mahasiswa yang nanti akan adik-adik dapatkan selama adik-adik belajar di FTTI di Unjani Yogyakarta. Nah, jadi di bagian administrasi akademik ini sebenarnya ada beberapa orang, tapi pimpinan bagian orang yang kemudian bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi di bagian administrasi akademik ini ada 3. Yang pertama adalah kepala bagian administrasi akademik yang dipegang oleh Ibu Indawati SEMAK. Nah, jadi tugas dari Ibu Indawati ini adalah mengkoordinir pelayanan teknis, jadi bersifat koordinatif ya, mengkoordinasi karena beliau adalah kepala bagian, mengkoordinir pelayanan teknis dan administrasi bidang akademik di lingkungan fakultas yang meliputi administrasi akademik, operasional akademik, kemahasiswaan serta alumni. Nah, administrasi akademik ini terkait dengan misalnya nanti data-data adik-adik harus dilaporkan ke Dikti, kemudian proses KRS, pengambilan mata kuliah dan lain sebagainya. Nah, operasional pendidikan ini nanti terkait dengan penjadwalannya, operasional perkuliahannya sehari-hari dan seterusnya. Nah, kemudian Bu Indawati ini dibantu oleh dua orang kepala urusan. Yang pertama adalah kepala urusan administrasi dan operasional akademik, yaitu Bapak Ismanto AMD. Jadi Bapak Ismanto ini nanti membantu Ibu Indawati di bidang registrasi, akreditasi, dan evaluasi yang memiliki tugas memberikan pelayanan administratif dan pelaporan terkait dengan kegiatan pendidikan fakultas ke Forlab Dikti dan LL Dikti. Jadi segala kegiatan pembelajaran, adik-adik ngambil mata kuliah apa, adik-adik dapat nilai berapa di mata kuliah itu semuanya harus dilaporkan ke Dikti. Nah, itu sebagai wujud bahwa proses pendidikan yang diselenggarakan di Unjani Yogyakarta dan di FTTI itu adalah proses pendidikan yang legal dan diakui oleh negara. Nah, kita harus melaporkan itu setiap semester. Nah, kemudian Pak Ismanto ini nanti juga membantu Bu Indawati di bidang operasional pendidikan ya, yang memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam manajemen ruang kelas, penjadwalan perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada kepala urusan kemahasiswaan dan alumni yang dipegang oleh Bapak Anton Basuki SE. Jadi membantu tugas dari Pak Anton Basuki ini adalah membantu Bu Indawati ya. Maaf ini agak ada sedikit typo dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksana pengawasan pengendalian pemantauan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi bidang kemahasiswaan dan alumni di tingkat fakultas. Nah, jadi kegiatan kemahasiswaan dan alumni serta pusat karir di tingkat fakultas itu nanti tanggung jawabnya koordinasinya ada pada Pak Anton Basuki. Jadi nanti kalau adik-adik mengikuti himpunan mahasiswa ya atau UKM di tingkat fakultas, nanti kalau mau ada kegiatan dan lain sebagainya, nah nanti bisa berkonsultasi dengan Bapak Anton Basuki. Begitu juga nanti ketika adik-adik mau lulus, nah tentunya misalnya membutuhkan bimbingan untuk bagaimana karir setelah lulus, nah itu nanti akan dibantu oleh Bapak Anton Basuki. Nah, adik-adik ini adalah bagian administrasi akademik yang nanti sehari-hari akan memberikan pelayanan kemahasiswaan ya, di bidang administrasi akademik, operasional akademik, dan juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi nanti kalau adik-adik butuh hal-hal yang terkait dengan administratif, misalnya butuh surat keterangan aktif kuliah, butuh transkrip nilai sementara misalnya mau digunakan untuk mengajukan beasiswa atau adik-adik mau mengajukan beasiswa, nah itu nanti adik-adik bisa menghubungi beliau-beliau ini yang sehari-harinya memang memberikan pelayanan kepada mahasiswa di bidang akademik.
Nah, selanjutnya adalah program studi. Nah, ini program studi ini nanti tempat di mana adik-adik akan belajar ya. Jadi ini adalah unit kerja di lingkungan FTTI, adalah unit di lingkungan FTTI yang nanti tugasnya secara langsung itu membimbing adik-adik dalam belajar, memahami keilmuan-keilmuan yang sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Nah, di sini mungkin nanti setelah PKKMB nanti adik-adik akan berkenalan lebih dalam lagi dengan program studi, akan berkenalan lebih dalam lagi dengan program studi masing-masing gitu ya, dengan Kaprodi dan Sekprodinya, dan juga dengan dosen-dosennya. Nah, di sini saya hanya mengenalkan saja masing-masing program studi. Nah, yang pertama ada program studi informatika. Jadi, apa sih kelebihan program studi informatika? Jadi, keunggulan atau ciri khas dari program studi informatika ini adalah menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang rekayasa perangkat lunak secara umum dan untuk pengembangan smart system secara khusus. Nah, ini apa nih rekayasa perangkat lunak dan smart system, nanti akan adik-adik dapatkan penjelasannya secara lebih detail ketika acara dengan program studi. Nah, ketua program studinya adalah Bapak Andika Bayu Saputra, Eskom M.Com, dan sekretaris program studinya adalah Bapak Puji Winarcahyo, Eskom MCS. Nah, kemudian ada program studi yang kedua adalah program studi sistem informasi. Nah, keunggulannya ini adalah menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang pengembangan sistem e-bisnis dan bisnis intelligence. Nah, ketua prodinya adalah Bapak Aris Wahyu Murdianto, Eskom MCS, dengan sekretaris prodinya adalah Bapak Harisma, ST MCS. Nah, program studi yang ketiga adalah program studi teknologi informasi, yaitu keunggulannya adalah menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang Advanced Computer Network atau jaringan komputer yang tingkatnya lebih lanjut lagi, dan juga cyber security atau keamanan cyber gitu ya. Nah, hacker-hacker lah kayak gitu mungkin ya. Ketua prodinya adalah Bapak Hanif Budi Setiawan STMN dan sekretaris prodinya adalah Bapak Rahmat Satiawan Eskom MCS. Nah, ini jadi kita punya 3 program studi di FTT ini yang berbasis komputer. Nah, jadi kalau adik-adik masih bingung bedanya apa, nah ini sudah punya keunggulan masing-masing ya. Kalau informatika tadi itu di bidang rekayasa perangkat lunak, di bidang konstruksi perangkat lunaknya, pembuatan perangkat lunaknya. Kalau sistem informasi itu lebih ke e-bisnis dan bisnis intelligence-nya, jadi bagaimana memanfaatkan perangkat lunak itu untuk kebutuhan bisnis gitu ya. Dan program studi teknologi informasi ini dia lebih ke infrastruktur perangkat kerasnya, infrastruktur internetnya, infrastruktur jaringan komputernya, dan juga keamanannya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, program studi yang keempat di FTTI adalah program studi teknik industri. Nah, ini program studi teknik industri. Keunggulannya menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam pengembangan sistem produksi terintegrasi berbasis teknologi informasi. Jadi sistem produksi itu kalau adik-adik ke pabrik-pabrik itu ada proses pembuatan barang mulai dari bagaimana menghandle bahan baku sampai barang itu siap untuk didistribusikan, itu adalah suatu sistem produksi. Nah, keunggulannya di FTTI apa? Teknik industrinya, yaitu dia berbasis pada teknologi informasi. Karena itu tadi FTTI memiliki 3 prodi komputer gitu ya, yang kemudian nanti akan mendukung pada kompetensi lulusan program studi teknik industri juga itu ya. Jadi saling bekerja sama satu sama lain. Nah, ketua prodinya kebetulan saat ini masih saya pegang. Jadi ketua prodinya masih dipegang oleh saya, Muhammad Rifki Ma'arif. Mungkin nanti sebelum akhir tahun akan ada ketua program studi yang baru ya, insya Allah. Nah, kemudian sekretaris prodinya adalah Ibu Cici Finansia STMSC. Nah, ini adalah prodi-prodi yang ada di FTTI. Nah, yang terakhir saya sampaikan adalah kurikulum dan pembelajaran. Jadi di FTTI kurikulum itu dibuat dengan menganut prinsip outcome based education gitu ya. Nah, ini apa nih outcome based education? Jadi outcome based education itu kita merancang kurikulum yang berfokus pada kemampuan akhir yang akan dicapai oleh mahasiswa. Jadi kita melihat besok kalau lulus mahasiswa itu harus bisa apa. Nah, sehingga dalam merancang kurikulum kita melihat itu apa nanti yang kemudian akan dikuasai oleh mahasiswa. Nah, jadi bukan fokus pada apa yang diajarkan, tapi pada apa yang nanti akan dikuasai oleh mahasiswa. Nah, itu sedikit berbeda dengan dulu ketika kalian SMA itu kan fokus pada materi, materinya diajarin apa. Tapi kalau sekarang kita fokusnya pada besok kamu bisa apa setelah lulus. Nah, itu kurikulumnya dibuat berdasarkan itu. Nah, kemudian konten kurikulumnya itu dibuat berdasarkan SKKNI atau Standar Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia, sehingga apa-apa yang kemudian nanti diajarkan itu sudah terstandarisasi secara nasional. Kompetensinya sudah terstandarisasi secara nasional. Dan juga prodi-prodi memakai rujukan dari asosiasi program studi yang sejenis secara nasional.
Jadi kalau prodi-prodi komputer ya, informatika, sistem informasi, dan teknologi informasi, itu merujuk kepada kurikulum Aptikom, atau Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer, dan ACM, Association of Computing Machinery Curricula. Jadi standar materi yang kemudian diajarkan itu sudah tingkat nasional bahkan internasional. Nah, sama juga di teknik industri. Kalau di teknik industri merujuknya kepada kurikulum BKSTI, yaitu Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Penyelenggara Prodi Teknik Industri dan Industrial Engineering Body of Knowledge. Nah, ini adalah kurikulum. Jadi dari sisi kurikulum kita siapkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin supaya kompetensi yang nanti dicapai adik-adik ketika lulus itu memiliki standarisasi yang tinggi sehingga sejajar dengan atau bahkan mungkin lebih baik ya daripada lulusan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Nah, kemudian untuk proses pembelajaran sendiri nanti kita menggunakan konsep student centered learning ya. Jadi pembelajaran yang berbasis pada atau berpusat kepada mahasiswa. Jadi di sini adik-adik dituntut untuk aktif. Ya, dituntut untuk aktif, learning by doing ya. Lebih banyak learning by doing, tentunya dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Ibu dosen. Nah, jadi semakin aktif adik-adik belajar, maka nanti akan semakin banyak yang adik-adik dapatkan. Nah, itu mungkin kurang lebih adik-adik, karena ini videonya juga terbatasi oleh waktu ya, jadi tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah nanti kalau kita sudah banyak berinteraksi akan lebih banyak lagi yang kita sharing, akan lebih banyak lagi hal-hal yang kemudian nanti akan kami sampaikan kepada adik-adik. Baik, untuk kesempatan hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik. Selamat berjuang ya, berjuang belajar di perguruan tinggi. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Seperti itu. Saya akhiri. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.